Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Jujutsu Kaisen Season 3 part yang ketiga, di mana melanjutkan petualangan Yuji dan kawan-kawan dalam Culling Game. Saat ini Megumi berhadapan langsung dengan Regi. Regi memuji kekuatan Megumi hanya dari melihat Shikigami-nya. Tanpa sepengetahuan Remi, Regi sebenarnya hanya menjadikannya umpan untuk menarik calon sekutu, lalu menyingkirkan mereka jika tidak cukup berguna. Regi ingin Megumi bergabung dengan kelompoknya, lalu bertanya seberapa banyak ia tahu soal Culling Game. Megumi mengungkap bahwa permainan ini adalah ritual untuk menyeret warga Jepang ke sisi lain, agar mereka tidak lagi menjadi manusia. Regi justru tertawa dan bertanya, apakah Megumi mengenal Kenjaku? Pertanyaan itu mengejutkan Megumi, tetapi ia sudah menduga cepat atau lambat akan bertemu penyihir dengan hubungan langsung ke Kenjaku. Menurut Regi, penjelasan ritual hanyalah kedok semata. Ia punya 3 alasan mengapa itu bukan tujuan utama Kenjaku, yaitu yang pertama adalah jumlah pemain, kedua perbedaan tingkat kekuatan mereka, dan yang ketiga adalah aturan permainan. Dengan asumsi ada 1000 pemain dibagi ke 10 koloni, maka tiap koloni berisi 100 pemain. Tetapi mayoritas kekuatannya timpang. Pemain seperti Kashimo dan Higuruma jauh lebih kuat dibanding sebagian besar pemain yang lain. Dalam 12 hari saja, keduanya telah mengeliminasi sekitar 60 orang. Penjelasan ini masuk akal bagi Megumi. Ia sendiri melihat koloni Tokyo nomor 1 yang relatif tenang sejak ia masuk. Ia bertanya apakah para pemain kuat sudah menyingkirkan yang lemah lebih dahulu, hingga permainan akan menemui jalan buntu. Lalu Regi membenarkan itu. Kedua koloni Tokyo memang sudah begitu. Ia menjelaskan bahwa proses transfer antar pemain bukan hanya untuk menyebar mereka, tetapi juga memicu kebangkitan kedua teknik kutukan para penyihir modern. Sebagian bahkan tewas dalam proses itu, tetapi itu tak menguntungkan ritual sebanyak pertarungan yang berkepanjangan. Saat ini diperlihatkan Kenjaku sedang berada di Cina. Dia bertemu dengan pejabat pemerintah di sana. Regi yakin pada akhirnya Kenjaku akan menjatuhkan bom metaforis pada semua pemain ketika hanya yang terkuatlah yang tersisa. Saat itu tujuan sebenarnya Culling Game akan terungkap. Regi sendiri tidak tahu apa tujuan pastinya, jadi ia fokus mengumpulkan sekutu dan menyimpan poin saja. Megumi lalu menyinggung soal Remi. Menurutnya gadis lemah itu tak punya nilai. Regi menjawab bahwa Remi berguna untuk memancing orang, karena kebanyakan lawan lengah di depan seorang perempuan. Megumi bertanya apakah Regi akan menghabisi Remi setelah dia tidak berguna. Tetapi Regi menyangkal itu, sementara Remi dengan polos menyebut bahwa Regi sebagai kesatria sejatinya. Megumi hanya menanggapinya dingin, ya itu pasti menyenangkan, sambil mengabaikannya. Kemudian ia menanyakan total poin kelompok dari Regi. Regi menjawab jumlahnya lebih dari 100 poin. Mendengar itu Megumi mengungkap bahwa aturan baru soal transfer poin sudah ditambahkan. Ia menuntut Regi dan sekutunya menyerahkan semua poin mereka. Setelah itu Megumi akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekutu Regi. Regi langsung menyatakan bahwa negosiasi berakhir. Saat itu seorang pemain lain bernama Chizuru Hari muncul di belakang Megumi dan menyerangnya dengan cakarnya. Namun Megumi menyelinap ke dalam bayangan dari Hari. Anjing suci Megumi menerjang Regi, sementara Megumi mencengkram Hari dan melemparkannya dari atas gedung. Ia lalu memanggil Nue yang langsung menukik dan menghantam Hari hingga membantingnya ke tanah. Remi kaget menyadari bahwa Nue sudah berpatroli sejak awal. Megumi menatapnya tajam dan berkata dingin, "Jangan pernah biarkan aku melihat wajahmu lagi." Tiba-tiba 2 pisau dapur tertancap ke mulut anjing suci, membuat Shikigami itu terkapar merengek kesakitan. Megumi menoleh, terkejut melihat Regi sama sekali tidak terluka. Regi tahu Megumi menahan diri karena ingin mendapatkan poin, lalu memperingatkan, "Kalau kau tidak bertarung sungguh-sungguh, maka kau akan mati."
Seolah sesuai aba-aba, sebuah bola mata terlepas dari sisi gedung di dekat Megumi dan seketika meledak dalam ledakan yang dahsyat. Ledakan itu adalah serangan dari Iori Hazenoki, salah satu sekutu dari Regi. Regi memperingatkan Hazenoki agar hati-hati dengan ledakannya. Sementara penyihir bermata satu itu mencabut beberapa giginya sendiri sambil bertanya, apakah target mereka sudah mati? Hazenoki saat itu punya 35 poin. Megumi keluar dari asap ledakan dengan cepat. Tepat saat ia berhasil menghindari serangan dari Remi, gadis itu mencoba menusuk dengan rambutnya yang berbentuk seperti ekor kalajengking. Tetapi Megumi menangkal itu dan melemparkannya ke tanah. Dengan nada agresif ia bertanya, apakah Remi sudah puas? Dari lantai atas, Hazenoki berayun turun dan melempar giginya sebagai proyektil. Regi juga melempar struk belanja yang langsung berubah menjadi cairan bensin dan menyiram tubuh Megumi. Begitu Hazenoki meledakkan gigi-giginya, kombinasi bensin dan ledakan menciptakan hantaman besar yang merobek puncak gedung. Regi keluar dari ruangan tempatnya bersembunyi, bertanya apakah pertarungan ini sudah selesai. Namun Hazenoki melihat Megumi berhasil masuk ke ruangan lain tepat waktu untuk menghindari kerusakan yang fatal. Regi mengakui ketangguhan dari Megumi, tetapi ia yakin bocah itu pasti sudah terkuras energinya. Megumi menyingkirkan pintu yang menimpa tubuhnya, lalu menatap Remi dengan dingin. Ia berkata bahwa kelompok Regi tidak akan pernah melindunginya. Ledakan tadi bisa saja membunuh Remi juga, membuktikan bahwa ia hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Megumi berusaha meninggalkannya, tetapi Remi menusuk punggungnya dengan rambut. Dengan putus asa, ia memohon agar Megumi mengatakan bahwa ia menyukainya dan akan selalu melindunginya. Megumi sadar bahwa Remi adalah tipe orang yang lebih peduli pada kata-kata manis daripada tindakan nyata. Tiba-tiba, Chizuru Hari, pemain yang sebelumnya Megumi lempar keluar gedung, kembali ikut bertarung. Ia memuji Megumi karena berhasil mengalahkannya tadi, tetapi menekankan bahwa sekarang kondisi Megumi sangat buruk. Hari mengeluh, naik gedung sangat menyusahkan, dan Megumi dengan sinis mengejeknya karena tidak menggunakan tangga. Megumi tahu bahwa 4 lawan 1 adalah kerugian yang sangat besar, tetapi ia tetap bersikeras harus merebut poin mereka. Namun tiba-tiba Kogane mengumumkan aturan yang terbaru. Aturan nomor 10 memungkinkan pemain untuk mentransfer poin antar sesama pemain. Kabar itu membuat Megumi terkejut sekaligus bersemangat kembali. Ia segera menekan Hari yang lengah akibat pengumuman itu. Ia memanggil Max Eleven yang menjatuhkan Hari keluar dari gedung. Lalu ia memanggil Nue untuk menaikinya dan menghantam wajah Hari dengan gagang pedangnya. Hari pun terhempas ke tanah dengan luka parah, mengutuk Megumi karena melukainya. Sebelum bisa bangkit, Megumi menebas wajahnya hingga Hari tereliminasi. Sejenak Megumi ragu. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ini tindakan yang benar, karena mereka masih membutuhkan poin untuk masa depan. Tetapi ia segera menenangkan pikirannya. Sumiki tak perlu ikut membunuh jika poin cukup. Ia hanya perlu menjaga ketenangannya dan percaya pada kawan-kawannya. Saat Kogane memberinya 5 poin, Megumi mengingatkan dirinya bahwa ia hanya perlu menghadapi rintangan satu persatu. Di bawah, Regi dan Hazenoki turun dengan payung, mendekati Megumi. Regi merasa malu karena ketidakmampuan Hari yang bahkan tidak sempat menunjukkan teknik kutukannya. Megumi menyadari Remi sudah tersingkir dari pertempuran ini. Tetapi Megumi sendirian menghadapi 2 lawan yang tangguh. Tubuhnya juga masih terluka karena efek ledakan yang pertama. Melarikan diri tidak mungkin, dan menggunakan domain expansion bukanlah opsi yang baik karena masih belum sempurna. Hazenoki tiba-tiba meludah, melempar salah satu giginya sebagai bom ke arah Megumi. Tetapi seseorang tiba-tiba melompat ke depan untuk menahan ledakan itu.
Semua orang terkejut oleh kemunculan seorang pria baru, yaitu sang komedian Fumihiko Takaba. Dengan percaya diri, Takaba berkata bahwa pertarungan 2 lawan 1 itu tidak adil, lalu menyebut Regi dan Hazenoki adalah seorang pengecut. Ia menambahkan bahwa semua serangan mereka sejauh ini tidak membuatnya terluka sama sekali. Padahal darah jelas mengalir dari wajah dan kepalanya, membuat Megumi semakin bingung. Fumihiko Takaba memutuskan untuk membantu Megumi. Pria berusia 35 tahun itu mengaku bahwa ia bisa menilai apakah seseorang baik atau buruk hanya dari wajahnya saja. Ia sempat bilang wajah Megumi terlihat buruk, tetapi kemudian meralat sendiri dengan menyebutnya revisionis. Salah ucap yang langsung membuat Megumi sadar kalau Takaba memang pria eksentrik. Meski begitu, Takaba sudah melindunginya, jadi Megumi memilih untuk mempercayainya. Regi dan Hazenoki sama sekali tidak mengenali Takaba, jadi mereka menanyakan asal pria itu. Namun Takaba malah memotong pertanyaan Hazenoki, mengira pertanyaannya adalah apakah dia lucu atau tidak. Takaba dengan percaya diri menjelaskan bahwa kostumnya terinspirasi dari pahlawan super kocak. Saat mencoba membuat suasana tegang, ia justru bersiap melontarkan sebuah lelucon. Hazenoki dan Regi menyiapkan serangan, tetapi Takaba mengatakan, "Jangan nikahi aku tidak mau kau menjadi wifi-ku." Reaksi lawannya hening total. Lawakannya tidak lucu. Takaba menyebut mereka adalah penonton yang susah ketawa, tetapi ia tetap percaya diri. Ia bilang meski orang lain kaku, ia akan terus tampil sebagai komedian karena dirinya adalah seorang entertainer. Sambil berteriak penuh semangat, ia melompat dan melakukan flying drop kick yang menghantam Hazenoki hingga terlempar masuk ke sebuah bangunan. Regi pun terkejut, menyadari perubahan drastis pada output energi kutukan dari Takaba. Ia segera paham kalau komedian gagal ini ternyata sangat kuat. Takaba kemudian berdiri dengan handstand, menyebut dirinya adalah komedian lawas yang pro dengan kekerasan. Aksi Takaba memberi Megumi cukup waktu untuk bergerak. Megumi mencoba menyerang Regi dari bayangannya, tetapi Regi melompat keluar tepat waktu. Megumi lalu menyarankan mereka harus memisahkan Hazenoki dan Regi. Saat ia menjelaskan tentang tubuh Hazenoki yang bisa meledak, ia sangat kesal karena Takaba terlalu dekat dengan wajahnya. Melalui Kogane, Megumi mengonfirmasi bahwa Hiromi Higuruma yang telah menambahkan aturan yang ke-10. Ia lega karena artinya Yuji berhasil menjalankan misinya. Megumi pun berkata bahwa urusannya di koloni ini sudah selesai dan menawarkan untuk melepaskan Regi jika ia mundur. Tetapi Regi menolaknya. Dia merasa harus menutupi poin yang hilang karena Megumi sebelumnya telah membunuh Chizuru Hari. Hazenoki akhirnya bangkit setelah dropkick tadi dan memanggil Takaba, tetapi sang komedian malah mengabaikannya. Ia memperkenalkan diri lagi dengan resmi kepada Megumi. Megumi lalu meminta Takaba mengambil poin Hazenoki kalau ia bisa. Takaba setuju, dengan syarat ia tetap bisa menghibur sambil bertarung. Megumi tidak peduli selama Takaba menang. Hazenoki melempar proyektil ledakan, tetapi Takaba menepisnya dengan kipas lipat sebelum mendekat dan dengan konyol menusuk bokong Hazenoki sebagai bahan lelucon. Hazenoki pun marah besar, tetapi Takaba langsung melanjutkan dengan tendangan keras yang membuat Hazenoki terlempar menembus bangunan lain. Melihat itu, Megumi tak bisa menahan rasa kagumnya kepada Takaba. "Syukurlah dia bukanlah musuhku," gumam Megumi. Takaba senang bisa membantu, lalu berpamitan sambil menyuruh Megumi tetap hidup. Regi hanya mendengus, merasa bahwa Takaba akan habis dihajar oleh Hazenoki karena dia sudah terlalu mempermalukan Hazenoki. Namun Megumi menatap Regi dengan tajam. "Kau lebih baik khawatirkan dirimu sendiri," ucap Megumi. Kini dengan misinya yang telah selesai, Megumi bisa bertarung 1 lawan 1 tanpa menahan diri lagi. Saat berlari di jalanan menghindari serangan, Regi mengaku terkejut bahwa lawannya punya shikigami seperti Max Elephant.
gajah raksasa itu menyemprotkan air yang sangat deras, tetapi Regi dengan gesit menghindar. Dari atas gedung, Megumi melompat sambil memanggil Shikigami Rabbit Escape. Regi segera melempar stroke dan mengubahnya menjadi jaring, menjebak kelinci-kelinci itu. Megumi hampir ikut terperangkap, tetapi ia berhasil menghindar, lalu bergelantungan pada rantai di antara dua tiang untuk menahan jatuhnya. Regi mengaktifkan teknik kutukan bawaannya, Contractual Recreation, dan mengubah beberapa struk tadi menjadi pisau dapur. Pisau-pisau itu berterbangan seperti proyektil, tetapi Megumi berhasil menangkisnya dengan pedangnya sendiri. Beberapa kelinci terkena tusukan, dan Regi menyadari bahwa tidak seperti Shikigami lain, Rabbit Escape bisa terus dipanggil meski sudah dihancurkan. Regi paham Megumi sudah membaca tekniknya. Kemampuannya memungkinkan ia memanifestasikan apa yang tertulis di dalam struk. Untuk membuktikannya, Regi membakar sebuah struk dengan tekniknya dan membuat kontrak 2 malam di penginapan mewah Jepang. Seketika tubuhnya terasa segar, seolah-olah baru saja berendam di pemandian air panas selama 2 hari. Sementara itu, stamina dan energi kutukan Megumi jelas mulai terkuras. Ia sudah mengerahkan banyak Shikigami, termasuk Max Elephant yang sangat boros energi. Dan tanpa anjing suci, pilihannya semakin terbatas. Regi menilai bahwa dia dan Megumi sama-sama tidak punya jurus pamungkas. Artinya, kemenangan hanya bisa diraih lewat pertempuran yang saling mengikis sedikit demi sedikit. Dengan kondisi Megumi yang sudah lelah, Regi yakin bocah itu tidak akan sanggup untuk melawannya. Megumi lalu memanggil Nue untuk membawanya kabur. Ia pura-pura berkata akan lari saja. Regi dengan cepat mengeluarkan drone kamera dan menghubungkannya dengan ponsel untuk melacak Megumi. Ia bahkan memanggil sebuah motor untuk mengejar Megumi hingga menemukan Megumi berada di sebuah gedung olahraga atau gimnasium. Regi ragu apakah Megumi benar-benar kabur atau sedang menjebaknya ke dalam ruangan itu. Ia bisa saja membakar gedung itu, tetapi enggan membuang waktu. Dari balkon, Regi bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh lawannya. Megumi balik menjawab, Regi juga pasti punya rencana. Regi hanya menertawakan, mengatakan para penyihir tak lebih dari sekedar penipu. Tiba-tiba 2 truk besar menerobos masuk ke dalam gym, melaju langsung ke arah Megumi. Megumi buru-buru menyelinap di bawahnya untuk selamat. Ia kesal karena Regi sebelumnya mengaku bahwa ia tidak punya jurus pamungkas. Belum sempat lega, 2 pot tanaman jatuh dari atas dan menghantam kepalanya hingga Megumi berdarah. Regi langsung menebas punggung dan lengan kiri Megumi dengan pisau kecilnya. Luka-luka bertambah banyak. Megumi mencoba mundur, tetapi Regi melempar lobak daikon ke arahnya. Megumi pun lengah dan lobak itu pecah, menyingkap pisau tersembunyi yang langsung menusuk siku Megumi. Regi menyusul dengan tendangan depan ke wajah Megumi. Megumi pun terlempar, terhantam lantai gym, dan dia terseret lalu benar-benar kewalahan. Regi lalu menjelaskan, semua benda yang ia ciptakan berperilaku seperti Shikigami. Pisau dan sejenisnya tak bisa terbang begitu saja, tetapi dengan perintah sederhana ia bisa membuatnya bergerak sesuai kehendaknya. Ia menilai Megumi tidak kooperatif dan menawarkan agar Megumi memberikan poinnya. Dan sebagai balasannya, Regi akan membuat kematian Megumi tidak terlalu menyakitkan. Namun Megumi menjawab dengan tenang. Ia mengaku teknik perisai dari Culling Game memang sulit baginya. Ia tak bisa menciptakan lingkungan buatan di atas ruang nyata dengan ukuran yang berbeda. Tetapi gimnasium ini adalah ruang yang sempurna untuk Megumi. Dengan tekad bulat, Megumi mengaktifkan domain expansion Chimera Shadow Garden. Bayangan pun meluap, menelan seluruh ruangan, dan membentuk barrier tepat di dalam gym. Regi terkejut. Ia tak menyangka Megumi mampu menggunakan domain expansion. Kini keadaan berbalik. Megumi menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak pernah bilang kalau aku tidak punya jurus pamungkas." Megumi berhasil mengaktifkan domain expansion Chimera Shadow Garden.
menjebak Regi di dalam lautan bayangan. Namun Regi langsung mengaktifkan teknik anti-domain, Hollow Wicker Basket. Teknik ini adalah pendahulu dari Simple Domain, berfungsi untuk meniadakan serangan otomatis dari domain lawan. Regi percaya dirinya sudah terlindungi. Namun tiba-tiba 4 katak Shikigami muncul dari bayangan cair dan melilit kedua kakinya dengan lidah katak itu. Terkejut, Regi tak mengerti bagaimana ia masih bisa terkena serangan padahal sudah memakai Hollow Wicker Basket. Namun sebenarnya ia tidak sadar bahwa domain Megumi belum sempurna. Saat insiden Shibuya, Jogo dan Hanami menggunakan domain amplification untuk melawan Gojo Satoru. Mereka bisa saja memasukkan jurus dengan serangan pasti, tetapi memilih untuk tidak melakukannya agar bisa melumpuhkan Limitless milik Gojo. Hollow Wicker Basket maupun Simple Domain tidak bisa melumpuhkan teknik kutukan secara langsung. Mereka hanya bisa meniadakan Barrier Domain untuk mematikan serangan yang pasti. Berbeda dengan itu, Megumi justru memaksa Gymnasium berubah menjadi domain agar barrier tertutup rapat. Tetapi ia tidak memasukkan serangan otomatis. Dalam kondisi ini, Chimera Shadow Garden hanya berfungsi memperluas teknik 10 bayangan hingga ke tingkat 120%. Ketidaksempurnaan ini justru mengejutkan Regi. Ekspresinya berubah dan Megumi pun langsung menyindirnya. "Kau tidak akan tertawa lagi kan, Regi?" Regi hendak membalas, tetapi tiba-tiba 2 klon bayangan Megumi menyerangnya bertubi-tubi. Karena masih terikat lidah dari katak, ia tidak bisa menghindar. Tubuhnya dipukuli habis-habisan sebelum akhirnya berhasil memanggil pisau besar untuk memotong lidah Shikigami itu. Akhirnya Regi bebas bergerak lagi. Regi pun memanggil parang untuk menyerang balik. Namun klon Megumi keluar dari bayangannya dan mencengkram kakinya, lalu melemparkannya tepat ke arah tubuh asli Megumi yang sudah siap dengan pedang terhunus. Regi menangkis dengan parang itu, tetapi klon kedua langsung menghantam wajahnya dengan sikut. Kewalahan Regi pun baru sadar, Shikigami dan klon Megumi ini benar-benar nyata, bukan serangan otomatis. Itu berarti domain ini tidak punya serangan pasti, tetapi justru itulah yang membuat teknik Megumi lebih mengerikan. Regi menyebut peningkatan ini lebih buruk daripada domain mematikan. Ia tahu jika Megumi memanggil Max Elephant dan menyiramnya dengan air, maka ia pasti akan kalah. Maka Regi buru-buru mengaktifkan tekniknya, mengeluarkan banyak stroke ke udara. Megumi memanggil Nue untuk menghancurkan stroke itu, tetapi sudah terlambat. Kontraktual Recreation pun aktif kembali, memunculkan 3 mobil sekaligus. Mobil-mobil itu jatuh ke lantai yang sepenuhnya terbuat dari bayangan Megumi. Regi sadar seluruh domain ini adalah bayangan Megumi, dan semua benda yang ia simpan di dalamnya harus ia tanggung bebannya. Karena Megumi hanya membawa 1 senjata, Regi menyimpulkan bahwa Megumi memang menahan bobot besar dalam bayangannya sendiri. Kini dengan tambahan 2,4 ton dari mobil, Megumi terbungkuk. Klon-klonnya pun menghilang dan tubuhnya nyaris tak bergerak. Regi mendekat tetapi tetap waspada. Ia berencana menambah lebih banyak beban hingga Megumi hancur. Namun Megumi menatapnya dan berkata dingin, "Kau lupa akan sesuatu. Domainku memang tidak sempurna, tetapi tetaplah sebuah domain. Bayangan ada di mana-mana, termasuk di atasmu, Regi." Tiba-tiba di atas Regi, Max Elephant muncul dari bayangan langit-langit. Shikigami raksasa itu jatuh tepat di atas tubuh Regi. Megumi menatapnya tenang. Ia telah mengubah pertempuran ini menjadi pertarungan siapa yang lebih kuat menahan beban. "Jadi Regi, siapa yang akan hancur duluan?" ucap Megumi. Rata-rata manusia hanya bisa menahan sekitar 5 hingga 6 satuan G-Force sebelum mereka pingsan. Megumi dengan berat 60 kg menanggung beban 2,4 ton, setara dengan 40 satuan G-Force. Seekor gajah dewasa biasanya berbobot 3-6 ton, dan domain Megumi membuat teknik terkutuknya lebih presisi sehingga bobot Max Elephant itu terasa nyata.
Berat itu menghancurkan tulang fibula dan tumit kanan dari Regi. Keduanya berada di ambang kematian karena tekanan itu. Regi menyesal tidak menyimpan truknya untuk menambah beban dari Megumi. Meski basah kuyup oleh Max Eleven, ia masih punya beberapa kwitansi atau struk, termasuk jurus andalannya. Ia sempat berpikir untuk masuk ke bayangan Megumi demi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tetapi dia mengurungkan niat itu karena beresiko terjebak setelah domain hilang. Ia akhirnya memilih bertahan sambil mengaktifkan jurus itu. Namun sebelum berhasil, tubuhnya tertekan dan jatuh ke dalam bayangan, tenggelam dalam kegelapan tanpa udara. Megumi menunggu sampai yakin Regi mati sebelum melepaskan domainnya. Tiba-tiba salah satu mobil dalam bayangan mengangkat Regi ke permukaan. Regi menunda menghapus mobil itu agar bebannya menekan Megumi. Setelah selamat, ia mengakui kekuatan Megumi, tetapi langsung menyatakan dirinya yang lebih kuat. Ia pun memanggil sebuah rumah kayu 2 lantai seberat 30 ton. Namun situasi berbalik. Tiba-tiba ia tersedak di dalam air, dijerat Megumi dari belakang. Agar bisa bernapas, ia terpaksa membatalkan tekniknya. Ternyata rumah itu menghancurkan lantai dan membuat mereka jatuh ke kolam bawah gym. Sementara Megumi selamat dengan keluar dari bayangan. Saat Regi merangkak keluar dari air, Megumi berkata, kwitansinya terlalu basah untuk digunakan. Bukan karena tintanya yang luntur, tetapi karena kwitansi harus dibakar dengan energi kutukan. Dan dalam kondisi basah, hal itu mustahil. Regi menyangkal dan menegaskan Megumi juga tak bisa memanggil Shikigami. Megumi mengiyakan itu, mengisyaratkan mereka akan bertarung secara fisik. Namun Regi yakin Megumi sebenarnya mengulur waktu untuk memulihkan energi kutukannya. Ia pun menunggu Megumi memanggil Shikigami agar bisa menyerang balik. Dan ia percaya Megumi tak bisa lagi memunculkan anjing suci. Dalam pertarungan jarak dekat, Regi sempat unggul. Tetapi tepat sebelum pukulannya mendarat ke Megumi, sisi wajah kiri Regi, telinganya dan bahunya tiba-tiba terkoyak. Anjing suci muncul dengan rambut dan daging Regi di mulutnya. Megumi sengaja menunggu Regi benar-benar lengah. Regi pun roboh, berlumuran darah sambil mengulang perkataannya sendiri. Penyihir tak lebih dari seorang penipu. Regi tergeletak berlumuran darah sambil menatap Megumi, orang yang berhasil mengalahkannya. Ia sadar bahwa domain dan kolam tadi menyembunyikan fakta kalau Megumi masih bisa menyerang dengan anjing sucinya. Megumi tidak kabur menggunakan Nue, melainkan memang sengaja memancing Regi masuk ke dalam gedung. Regi adalah seorang penyihir dari masa lalu dan merasa malu sudah diperdaya oleh penyihir muda dari zaman modern. Megumi menjelaskan bahwa Nue tak bisa lama membawa orang, seperti saat dulu ia kesulitan membawa Yuji dan Ino dari Menara Shibuya. Megumi lalu menanyakan hubungan Regi dengan Master Tengen. Regi butuh waktu untuk mengingat siapakah Tengen itu. Regi hanya tahu bahwa Tengen seorang pertapa abadi. Ia bahkan menganggap alasan Tengen soal Culling Game hanyalah omong kosong saja. Megumi sempat menimbang kemungkinan Tengen bekerja sama dengan Kenjaku, tetapi ia menganggap kemungkinan itu sangat kecil. Menjelang ajalnya, Regi menyerahkan semua 41 poin kepada Megumi. Meski Kogane protes, Regi berkata anggap saja itu kebaikan terakhir sebelum kematiannya, menegaskan kalau ia bukanlah sekutu Kenjaku dan hanya penonton saja. Sebelum tewas, ia meminta Megumi membiarkan takdir mempermainkannya. Megumi pun resmi menerima poin Regi. Di tempat lain, ledakan besar terjadi di atap gedung akibat Hazenoki yang masih bertarung dengan Takaba. Namun Takaba terus membuatnya frustasi. Apapun serangan Hazenoki tidak mempan. Bahkan tubuh Takaba tiba-tiba tertutup saus Ankake. Saat Kogane mengumumkan kematian dari Regi, Hazenoki kaget lalu memilih berhenti bertarung dan pergi. Teknik terkutuk bawaan Takaba adalah komedian. Apapun yang ia yakini lucu bisa menjadi kenyataan. Teknik ini bahkan berpotensi menandingi kekuatan Gojo Satoru. Namun Takaba sama sekali tidak sadar akan kekuatan itu.
Di sisi lain, Remy panik berlari di jalan. Ia takut menghadapi kenyataan karena selama ini selalu bergantung kepada seorang pria. Ia percaya serigala akan selalu menjaganya, tetapi justru dihadang oleh anjing suci. Sebelum Megumi benar-benar membunuhnya, suara Sumiki memintanya untuk berhenti. Megumi menuruti itu, tetapi kesal dan kelelahan hingga ia pun pingsan. Saat itu Angel atau Hanakurusu turun menghampiri tubuh Megumi. Sementara itu di Sendai Colony, pertempuran jauh lebih brutal dibanding dengan di Tokyo. 4 pemain terkuat saling berhadapan. Pertama, Druv Lakdawala yang memiliki 91 poin, veteran perang dengan 2 Shikigami yang bisa membentuk domain. Yang kedua ada Ryu Ishigori, 77 poin, pemilik output energi kutukan tertinggi. Yang ketiga Takako Uro, 70 poin, ex-kapten pasukan Sun, Moon, dan Stars dengan kekuatan memanipulasi langit. Dan yang terakhir adalah Kuro Urushi, roh kutukan kecoa kelas spesial dengan 54 poin. Aliansi tak terbentuk karena kemampuan mereka saling berbenturan, sehingga terjadi kebuntuan. Namun akhirnya Druv tewas di tangan Yuta Okkotsu. Yuta kini punya 35 poin, kembali ke status kelas spesial hanya 3 bulan setelah insiden parade 100 iblis. Dan kekuatannya sekarang dianggap nomor 2 setelah Gojo Satoru. Takako Uro dan Ryu Ishigori memperhatikan situasi di Sendai Colony. Druv Lakdawala telah tumbang, Shikigami patrolinya menghilang. Ryu mengecek lewat Kogane siapakah yang mengalahkan Druv, dan ternyata itu adalah Yuta Okkotsu. Takako juga mengecek senang Shikigami jelek itu telah hilang, tetapi ia khawatir akan muncul ancaman yang baru. Ryu sadar ia bisa mendekati Druv tanpa membuatnya marah hanya karena Druv sibuk untuk menghadapi Yuta. Mereka berdua tahu setelah Druv mati, Kuro Urushi pasti akan bangkit. Ryu justru antusias, sementara Takako kesal. Yuta kembali ke para warga sipil yang ia lindungi. Ia sempat ingin membawa mereka ke tepi penghalang di utara, tetapi melihat seorang ibu dan anaknya kesulitan berjalan. Lalu ia memutuskan semua bisa beristirahat di stadion bekas markas dari Druv. Namun suara dengungan keras tiba-tiba terdengar. Yuta segera menyuruh mereka masuk stadion ketika kawanan kecoa raksasa menyerang. Ia mencoba menyelamatkan seorang pria, tetapi kakinya sudah dimakan habis oleh kawanan kecoa itu. Yuta menahan kecoa itu agar tidak melukai warga yang lain. Lalu dia memanggil Rika. Dengan satu pukulan, Rika menghancurkan jembatan dan menjatuhkannya ke atas kawanan kecoa itu. Yuta lalu menyelimuti katana dengan energi kutukan dan melepaskan tebasan besar yang menghancurkan seluruh kawanan sekaligus. Melihat itu, Ryu berkomentar bahwa energi Yuta biasa saja, tetapi total energi kutukannya sangat besar. Takako hanya jijik melihat kecoa dari Kuro Urushi. Roh kutukan kecoa kelas spesial ini memang buruk untuk melawan Druv, jadi ia sempat berhibernasi sampai Druv mati. Kuro Urushi punya nafsu makan tak terbatas, dan setiap kali makan ia bisa bereproduksi sendiri. Kini ia bangkit lalu lapar, dan instingnya menuntunnya untuk memangsa Yuta. Yuta menanyakan lewat Kogane apakah roh ini adalah seorang pemain Calling Game, dan dikonfirmasi oleh Kogane. Yuta bersiap menghadapi Kuro Urushi sambil merenung tentang tujuannya di koloni ini. Ia tahu bahwa sumber daya terbatas dan cepat atau lambat aturan tentang keluar masuk koloni itu harus dibuat. Tetapi pemain berbahaya seperti Druv tidak boleh dibiarkan lolos. Karena itu komunikasi antar koloni sangat penting agar ancaman serupa bisa dicegah. Bersama dengan aturan yang diusulkan Megumi, Yuta menargetkan 4 aturan yang dibutuhkannya saat ini. Yuta teringat bagaimana insiden Shibuya membuat semua sekutunya kelelahan, dan ia tidak mau gurunya harus membunuh sahabat terbaiknya lagi. Maka ia bertekad ia sendiri yang akan membunuh Kenjaku dan mengumpulkan 400 poin. Saat Yuta siap bertarung dengan katananya,
Kuro Urushi mengeluarkan senjata terkutuknya, Festering Life Sword, pedang terkutuk yang mencampurkan hidup dan mati. Dengan Festering Life Sword di tangannya, Kuro Urushi langsung menyerang Yuta. Namun lengannya langsung ditebas oleh Yuta. Ia lalu menancapkan lengan itu ke batu dengan katananya, lalu benar-benar melucuti lawannya. Yuta melanjutkan dengan tebasan balik yang membuat Kuro Urushi terlempar dan tergelincir di atas air. Kutukan kecoa itu mencoba terbang ke jembatan, tetapi Yuta melompat, mencabut pagar besi dan melemparkannya hingga mengenai Kuro Urushi. Yuta pun menebas dari atas, namun serangannya tertahan oleh kawanan kecoa. Kuro Urushi memanipulasi kawanan kecoa itu menjadi pusaran untuk tempatnya berpijak. Yuta tahu ada dua pemain kuat yang sedang mengawasinya. Ia bisa mengusir Kuro Urushi dengan energi positif, seperti saat menghidupkan kembali Yuji. Tetapi Yuta tak mau menunjukkan teknik kutukan pembalik dan tak bisa memanggil Rika karena Rika menjaga para warga sipil. Kuro Urushi lalu berbicara, bertanya kenapa Yuta mengganggu makannya. Yuta balik bertanya kepada Kuro Urushi alasannya mengapa membunuh manusia, dan Kuro Urushi menjawab bahwa ia suka rasa besi. Kuro Urushi menggunakan teknik Earthen Insect Trance, memunculkan kutukan kecil berbentuk serangga dengan kantung berisi racun. Kawanan kecoa mengepung Yuta, memaksanya menusuk air dangkal untuk menciptakan gelombang kejut. Saat kawanan kecoa itu bubar, kutukan kecil menyerangnya dari belakang. Yuta berhasil menebas mereka, tetapi racun membuatnya buta sesaat. Kuro Urushi memanfaatkan celah mengambil kembali Festering Life Sword-nya, lalu menebas Yuta. Pedang itu menembakkan proyektil ke bahunya. Dari luka itu serangga kutukan kecil tumbuh keluar. Yuta pun kaget, mencoba untuk menebasnya. Namun Kuro Urushi kembali menyerang dan melukai perutnya. Dari sana juga muncul kutukan kecil yang menambah penderitaan Yuta. Ryu dan Takako terkejut melihat Kuro Urushi menjerat tubuh Yuta dan siap untuk melahapnya. Namun Yuta tiba-tiba menggigit wajah Kuro Urushi dan menyalurkan energi positif langsung ke kepalanya, menghancurkan tubuhnya dari dalam. Ia melakukannya lewat jarak terpendek, mulut ke mulut. Ryu mengamati. Dia kagum tetapi enggan meniru metode itu. Kuro Urushi pun hancur berkeping-keping dan Yuta mendapat 5 poin dari Kogane. Namun saat Yuta dalam kondisi yang lemah, Takako Uro langsung bergerak. Ia melayang terbalik di belakang Yuta, berbisik ke telinganya bahwa ia bisa melihat Yuta menggunakan teknik kutukan pembalik. Yuta berusaha cepat berbalik, tetapi sebelum sempat melakukan itu, Uro mendistorsi ruang di sekitarnya dengan teknik kutukannya. Yuta terpental akibat gelombang ledakan besar dari teknik kutukan dari Uro. Ia berhasil meminimalkan luka dan penasaran bagaimana Uro bisa menciptakan kerusakan sebesar itu. Uro menyerang dengan tinjunya. Yuta menghindar dan membalas pukulannya, tetapi ruang di sekitar lengannya dipelintir hingga bentuknya terdistorsi. Meski sempat kaget, lengannya kembali normal tanpa cedera. Yuta menyimpulkan teknik kutukan Uro memanipulasi ruang seperti lensa, mendistorsi tanpa menghancurkan isinya. Uro kemudian menjelaskan kemampuannya. Tekniknya memperlakukan langit sebagai permukaan. Ia memberi contoh dengan meraih ruang kosong seolah itu adalah kain dan menariknya ke depan. Serangan-serangannya bisa melewati pertahanan Yuta dan melemparkannya. Yuta menduga pasti ada trik di balik teknik ini. Uro menunggu serangan lawan, namun Yuta justru bertanya. Ia penasaran kenapa Uro mencari konflik di sini, padahal ia bisa mendapatkan poin kapan saja karena ia sangat kuat. Uro menjawab bahwa reinkarnasi baginya bukanlah hal yang ringan. Para penyihir inkarnasi seperti kembali dari dunia kematian, dan orang tanpa penyesalan tak akan ikut Culling Game. Baginya mengumpulkan poin adalah langkah awal kehidupan barunya. Yuta terus bertanya apakah Uro punya kekasih atau teman yang ia perjuangkan.
karena ia tak paham kenapa seseorang memilih membunuh ribuan tahun kemudian hanya demi penyesalan pribadinya. Uro makin marah, apalagi ketika Yuta menyebut tindakannya itu egois. Ia lalu bertanya apakah Yuta keturunan dari klan Fujiwara, sambil menegaskan orang dari darah itu tak akan pernah mengerti dirinya. Tiba-tiba Ryu Ishigori menembakkan Granite Blast, gelombang energi kutukan besar ke arah keduanya. Dari atas atap ia berkata, "Flirting." Mereka membuatnya lapar bertarung. Yuta selamat, terkejut melihat luasnya serangan dari Ryu. Uro memutuskan tak ada alasan membiarkan Ryu setelah kebuntuan koloni pecah. Baik Yuta maupun Uro sepakat untuk menyingkirkannya. Yuta berlari ke arah Ryu, membuat Ryu bersemangat dan membombardirnya dengan tembakan energi. Yuta selamat dari gelombang yang pertama, tetapi terlihat terkena gelombang yang kedua. Ryu mengira sudah mengenai sasaran. Namun Yuta ternyata menghilang. Tiba-tiba ia muncul di atap, memanfaatkan lubang di jembatan buatan Rika untuk menghindari tembakan dan menyergap Ryu. Dengan jarak yang sudah tertutup, Yuta menebas langsung ke arah Ryu. Ia menyatakan saatnya bertarung jarak dekat. Ryu menahan serangan itu. Dia tersenyum dan bertanya, apakah duel jarak dekat bisa memuaskan rasa laparnya. Menanggapi komentar Yuta soal pertarungan jarak dekat, Ryu berkata, haruskah ada yang mengingatkan seorang anak di depan pesta makanan agar tenang dan makan pelan-pelan? Yuta menjawab, seharusnya memang ada, dan Ryu setuju sambil mengaku contoh itu sangat buruk. Ryu menyalakan rokok, bercerita bahwa di kehidupan pertamanya ia tidak punya penyesalan yang besar. Ia sudah bertarung melawan lawan hebat dan bertemu seorang wanita yang baik. Namun ia tetap saja merasa haus. Ada kekosongan yang tidak dipahami oleh orang lain karena ia belum pernah merasa benar-benar puas. Rokok memiliki rasa manis di akhirnya, tetapi hidupnya tidak pernah memiliki pencuci mulut seperti itu. Yuta mendengarkan dengan tenang, tetapi saat Ryu menyebut makanan penutup, ia tahu bahwa lawannya akan menyerang. Ryu menyerang Yuta, namun Yuta membalasnya dengan pukulan. Yuta sadar Ryu punya output energi kutukan yang sangat eksplosif dengan gerakan cepat dan presisi. Satu pukulan langsung saja bisa sangat berbahaya. Setelah beberapa kali saling serang dan menangkis, mereka berdua sama-sama berputar untuk menyerang. Namun Ryu membenturkan punggungnya ke Yuta dan melepaskan energi kutukan, lalu membuat Yuta terpental. Ryu berkata bahwa alasannya tidak pernah puas karena ia belum kenyang. Ia masih butuh makanan penutup. Yuta menabrak atap gedung, tetapi ia masih bisa bangkit. Ryu melanjutkan dengan Granite Blast. Namun Yuta berhasil menepisnya dengan tangan kosong, lalu maju dengan pukulan kanan keras. Serangan itu ditangkis lagi oleh sinar energi Ryu. Ryu bertanya, apakah Yuta adalah makanan penutup yang ia cari, lalu memukul balik serangannya. Posisi Yuta di udara dimanfaatkan oleh Uro. Ia menyerang Yuta tapi bukan tubuhnya, melainkan permukaan langit dengan tekniknya. Uro menghancurkan langit tipis seperti es dan menghantam Yuta dengan dampaknya. Teknik lanjutan ini disebut Thin Icebreaker, membuat Yuta jatuh menabrak gedung. Ryu kesal dengan gangguan itu dan menembakkan energi kutukan ke arah Uro. Uro membalikkan serangan itu menggunakan tekniknya, dan untuk pertama kalinya Ryu terpental oleh serangannya sendiri. Ia mengaku serangan itu cukup kuat. Yuta yang terluka kembali ke arena, membuat Uro terhibur. Ia berkata akan mempermainkan Yuta. Ryu menyadari Yuta terus-menerus memakai teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan dirinya, menguras energi kutukannya yang hampir tak terbatas. Ia membandingkan Yuta dengan toko kue. Betapapun enaknya kue itu, kalau tokonya tutup, tetap saja akan mengecewakan. Kecewa kepada kekuatan Yuta yang kian melemah, Ryu menganggap Yuta bukanlah makanan penutup yang ia cari.
Yuta tahu Ryu maupun Uro tidak menargetkan warga sipil, tetapi mereka juga tak peduli jika ada yang menjadi korban atas kekuatan mereka. Ia ingin menjauhkan pertarungan dari stadion tempat para warga, tetapi itu tidak mungkin. Akhirnya Yuta memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ia memakai cincin, memanggil Rika dan berkata, "Berikan aku segalanya." Yuta mengenakan cincin itu dan Rika sepenuhnya termanifestasi di sisinya. Ryu dan Uro sama-sama kaget sekaligus bingung melihat hal itu. Uro terkejut karena Yuta ternyata belum mengeluarkan kekuatan penuhnya selama ini. Sementara Ryu heran bagaimana energi kutukan Yuta bisa terus terisi. Rika merobek dadanya sendiri dan menampilkan berbagai senjata kutukan yang ia simpan untuk Yuta. Meski Rika Orimoto sudah meninggal, wujud kutukan Rika tetap ada karena tekadnya untuk melindungi Yuta. Rika terhubung langsung dengan teknik kutukan dari Yuta. Dia bisa menyimpan energi kutukan dan senjata untuk Yuta. Selama cincin terpakai, Yuta bisa menggunakan teknik, pasokan energi, dan memanifestasikan Rika sepenuhnya hingga 5 menit saja. Rika bahkan melengkapi Yuta dengan pelindung lengan logam untuk meningkatkan daya pukulnya. Yuta segera menyerang Uro. Rika melesat di udara sementara Yuta mengaktifkan Curse Speech dengan simbol Inumaki, memerintah Uro untuk tidak bergerak. Terlambat menutup telinga, Uro pun terpaku dan dihantam serangan bertubi-tubi dari Yuta dan Rika. Yuta lalu melompat dari lengan Rika, melanjutkan tekanannya. Tetapi Ryu ikut campur dengan sinar energi. Rika menahannya dengan satu tangan, membuat Ryu kagum dengan ketahanannya. Rika membalas dengan pukulan telak yang membuat Ryu terpental, meski segera dibalas Ryu dengan tinju eksplosif. Sementara itu Yuta menghadapi Uro secara langsung. Ia memanggil Shikigami kecil menggunakan helai rambut sebagai perantara. Uro menghancurkan satu dari Shikigami itu dan mengungkap identitasnya. Dulu dia adalah pemimpin dari Sun, Moon, dan Star Squad dari klan Toh Fujiwara. Ia mengaku dihianati seorang bangsawan Fujiwara yang memberinya nama hanya untuk mengeksekusinya demi menutupi kejahatannya sendiri. Tiba-tiba Shikigami Yuta menyerang dan melukai Uro. Jalur serangan Shikigami itu persis seperti teknik domain dari Druv, membuat Uro sadar Yuta bukan hanya pengguna ucapan terkutuk atau curse speech, melainkan penyihir yang bisa menyalin teknik kutukan orang lain. Pertarungan pun berlanjut. Uro berhasil mematahkan pelindung lengan Yuta dengan teknik Thin Icebreaker, tetapi Yuta tidak cedera. Namun menegaskan bahwa hidup hanya untuk diri sendiri tidak akan membuat Uro maju. Hal ini makin memicu kemarahan dari Uro. Tiba-tiba energi kutukan Ryu meningkat secara drastis. Ia menegaskan percakapan sudah tak berguna, karena saatnya pertarungan ini mencapai puncaknya. Dalam ketegangan itu, ketiga penyihir sekaligus mengaktifkan Domain Expansion. Ketika tiga Domain Expansion tumpang tindih, fungsi serangannya pasti saling meniadakan. Tanpa keunggulan itu, Ryu dan Uro berusaha mencegah Yuta mengambil inisiatif dengan cara menjauhkan Rika dari dalam penghalang. Ryu yakin Rika tidak akan sempat masuk karena ia sudah menghantamnya lebih dari 20 meter. Namun sisa tekad Orimoto dalam diri Rika tidak menerima ketidakmampuan untuk melindungi Yuta, sehingga kekuatannya pun meningkat. Tiba-tiba Kuro Urushi muncul kembali dan menyusup ke dalam domain, sementara kawanan kecoa miliknya menghalangi Rika. Sebelum lenyap, Kuro Urushi telah bereproduksi lewat Parthenogenesis. Setelah Yuta menyingkirkan induknya, energi kutukan ketakutan dari manusia berpindah ke keturunannya. Kuro Urushi sebagai pemain memang telah mati, tetapi roh kutukannya masih aktif secara penuh. Tiga domain expansion yang tumpang tindih menciptakan kondisi yang lebih rumit daripada dua domain expansion yang bertemu, dan masuknya penyusup membuat penghalang hancur berantakan. Yuta memperhatikan Uro yang sepenuhnya fokus kepada Kuro Urushi, musuh yang tidak menguntungkan baginya. Yuta memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang Uro ke arah kutukan kecoa.
Kuro Urushi langsung menerjang dengan Festering Life Sword. Uro mencoba mengaktifkan teknik kutukannya, tetapi setelah menggunakan domain, sulit langsung memakai tekniknya lagi. Kemampuannya untuk memanipulasi ruang terbakar di tangannya, membuat sebuah celah terbuka. Kuro Urushi pun menebas lengannya hingga putus, dan kutukan kecil muncul dari luka tersebut. Rika segera bertindak dengan melahap lengan dari Uro, membuat Ryu terkesan. Ia menilai Yuta sangat teliti dan kecil kemungkinan Uro bisa menumbuhkan kembali lengannya meskipun dengan teknik kutukan pembalik. Uro berteriak kepada keturunan Fujiwara, namun Ryu menegurnya, berkata bahwa ia dan Kuro Urushi tidak diundang ke mejanya. Teknik Ryu bernama pelepasan energi terkutuk, dan ia satu-satunya penyihir yang bisa menghasilkan output energi kutukan sama besar baik saat teknik aktif maupun tidak. Ia lalu menembakkan Granite Blast, menghantam Uro dan Kuro Urushi sekaligus. Uro pun lumpuh, sedangkan tubuh Kuro Urushi hancur sebagian hingga mudah bagi Yuta untuk mengusirnya dengan energi positif. Bersemangat menyambut makanan penutupnya, Ryu merapikan rambut dan menyambut Yuta ke mejanya. Ia mengumpulkan energi kutukan dan bersiap untuk menembak, sementara teknik kutukan Yuta belum sepenuhnya pulih. Yuta dan Rika pun bersatu untuk pertarungan final mereka. Yuta hanya bisa menembakkan sinar energi kutukan terarah saat Rika sepenuhnya termanifestasi. Bahkan di puncak kekuatannya, ledakan Yuta sedikit lebih lemah dibandingkan milik Ryu. Untuk menang, Yuta berencana menumpuk energi dengan cepat dan menembak lebih dulu sebelum Ryu mencapai kekuatan penuhnya. Namun tatapan Ryu yang menyimpan lapar selama lebih dari 4 abad seakan-akan memohon kepada Yuta untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Meski Yuta tak pernah mencari makna sejati dalam sebuah pertarungan, tatapan itu meluluhkan hatinya. Ia setuju untuk melawan dengan segenap tenaganya. Keduanya pun melepaskan energi kutukan mereka. Sinar saling berbenturan dan sinar Yuta pun langsung tertekan. Yuta dan Rika tampak kalah dihantam oleh kekuatan Ryu dan membuat Ryu girang. Tetapi tiba-tiba energi Yuta kembali meningkat. Rika menembakkan sinarnya sendiri sementara Yuta meluncur cepat ke arah Ryu. Yuta melompat bersamaan dengan hantaman sinar terakhir, meluncurkan dirinya dengan kecepatan tinggi. Rika bisa menembak tanpa arahan dari Yuta, namun Ryu menahan sinar itu dengan tangan kosong, mengklaim ia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh Yuta. Lalu Ryu bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Ia yakin Yuta sudah tidak bisa pulih cepat setelah menguras energi untuk sebuah domain expansion. Namun Yuta ternyata sudah memulihkan teknik kutukannya. Ia menggunakan kemampuan Uro untuk mendistorsi ruang dan membelokkan Granite Blast Ryu ke udara. Ryu kaget saat menyadari Yuta bisa menyalin sebuah teknik kutukan. Lalu teringat Rika pernah memakan lengan dari Uro. Mungkin itu adalah syarat untuk mengkopi jurus itu. Yuta tak menyia-nyiakan momen tersebut, menebas dada Ryu dengan Tin Icebreaker, disusul pukulan keras dari Rika hingga kepala Ryu pun berdarah deras. 5 menit berlalu sejak cincin dikenakan, membuat hubungan Yuta dan Rika pun berakhir. Ryu menghantam Rika dengan kekuatan penuh hingga Rika pun lenyap. Tetapi Yuta tetap bertarung sendiri. Dan Ryu justru makin bersemangat, menyebut pertarungan ini adalah makanan penutup yang ia rindukan. Yuta mengejutkannya dengan menjepit Ryu ke tanah, menghantam hingga tanah itu pun retak. Ryu bingung ketika Yuta berkata pertarungan ini sudah selesai. Saat ia menunduk, Granite Blast miliknya sendiri yang dibelokkan Yuta sebelumnya jatuh menghantam tubuhnya. Tersungkur kalah, Ryu sadar ia terkena serangannya sendiri. Meski begitu ia tersenyum puas, berterima kasih kepada Yuta karena akhirnya perutnya terasa kenyang setelah pertarungan hebat ini. Setelah pertarungan di Sendai Colony berakhir, Yuta berbicara dengan Uro yang sudah kalah untuk mengambil poin darinya. Uro mengatakan bahwa kekuatan Yuta ada batasnya. Dia pernah melihat kekuatan yang jauh melampaui para petarung terkuat, baik penyihir maupun kutukan dengan matanya sendiri.
Dalam benaknya ia membayangkan wujud asli Sukuna dan menegaskan bahwa kekuatan seperti itu adalah amukan bencana yang meniadakan segalanya. Yuta kemudian beralih ke Ryu. Ryu mengatakan Yuta terlalu lembek dan tindakannya tidak akan mendapatkan pujian. Yuta menjawab bahwa Uro juga bilang hal yang serupa, bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan lawan. Ryu kaget mendengar Uro ternyata masih hidup dan mengira serangannya menjadi melemah setelah memakai domain expansion. Ryu lalu duduk dan bertanya apa sebenarnya yang membuat Uro begitu marah selama pertarungan. Bahkan bercanda apakah itu adalah masalah asmara. Yuta hanya menjawab, ya semacam itu. Ryu menyuruhnya berhenti bersikap seolah itu adalah masalah yang besar. Yuta menjelaskan bahwa apapun yang ia katakan ke Uro pasti berujung dengan kekerasan. Ryu tidak paham dengan maksud dari Yuta, tetapi tetap menghargai kata-katanya. Yuta kembali menegaskan, aku ini dikaruniai. Setelah istirahat sebentar, Yuta kembali ke misinya dan meminta Ryu menyerahkan poinnya. Ryu awalnya bingung, tetapi Kogane menjelaskan kalau ada aturan baru yang memungkinkan pemain saling mentransfer poin. Ryu akhirnya mengerti alasan Yuta tidak membunuh mereka, lalu bertanya apakah tanpa aturan itu Yuta akan membunuhnya. Yuta menjawab mungkin saja, tetapi ia tersenyum dan menyuruh Ryu berterima kasih kepada temannya. Berkat transfer poin dari Uro dan Ryu, ditambah poin yang ia peroleh dari mengalahkan Druf dan Kuro Urushi, Yuta kini sudah mengumpulkan 200 poin.